Prepare stock, karena yang kasih kewalahan itu adalah ketika orderannya masuk, dipastikan barangnya itu ada, stoknya cukup. Karena kalau misalnya stoknya habis, dia akan makan waktu untuk nyediain stoknya tuh. Sehingga akhirnya kita kan kalau di marketplace itu punya jangka waktu ya untuk pengiriman. Iya. Jadi harus lebih, kalau dari saya sih prefer ke stok produk sih. Ya, Welcome, Siap. welcome di Cerita Botak ya. Kita mau sambut. Tadi kita udah sapa-sapa botakers ya, tapi di sini nggak ada yang botak, jadi aman. Ya, biasanya kalau saya nge-host sama tamunya juga botak, nggak enak. Nanti orang bingung ya, yang botak yang mana gitu. Sini, tapi nggak ada yang botak. Ya, selamat malam buat teman-teman juga ya. Kita malam ini bakal ngomong soal operasional ya. Saya mau pin dulu ya untuk temanya, benahi operasional usaha kamu di marketplace. Nah, operasional, benahi operasional ya, sambil ngetik ya. iya ya, siap. Operasional, benahi operasional toko, oke gitu ya deh. Oke, benahi operasional toko. Nah, Mas Ben, ini kan kita kan baru selesai dari 11-11 ya. Biasanya Betul sekali, Om. ya. Halo? Iya. Ya, kita kan baru selesai dari 11-11 nih ya, Mas Ben, Mas Asari ya. Nah, Ya, biasanya kalau lagi big event itu, operasional apa yang paling kerepotan? Coba, Mas. Oke, dari tim kamus dulu atau Mas Asari dulu nih biasanya? Bebas, bebas. Gantian. Oke. silakan Dari Mas Mas Asari. Beni. Hah? Oke, kalau dari tim kita sendiri biasanya kalau mau persiapan event untuk tanggal cantik itu sekarang ya Om namanya ya, itu biasanya yang paling merepotkan adalah terkait set produk yang akan kita masukkan di event tersebut sih Om gitu. Jadi gimana kita menentukan produk-produk yang akan kita masukkan ke beberapa campaign atau mungkin akan kita up di marketplace-nya sendiri itu seperti apa. Penentuan produk itu juga jadi kunci utama sih Om, di mana mengangkat performa suatu toko di marketplace. Nah, baru setelah kita bisa menentukan hal tersebut, itu barulah kita mulai boomnya di tanggal cantik tersebut gitu. Wih, mantap nih. Nah, kalau dari Mas Asari kemarin 11-11 gimana, Mas? Naik berapa Ya, persen? kalau dari saya ya Mas ya, aku tadi nambahin sedikit tadi dari Mas Beni tadi udah kurang lebih sama seperti itu. Tapi kalau dari aku sendiri sih lebih ke prepare stoknya Mas, lebih ke Prepare stock. Ya. prepare stock karena yang kasih kewalahan itu adalah ketika orderannya masuk, dipastikan barangnya itu ada, stoknya cukup. Karena kalau misalnya stoknya habis, dia akan makan waktu untuk nyediain stoknya tuh. Sehingga akhirnya kita kan kalau di marketplace itu punya jangka waktu ya untuk pengiriman. Jadi Iya. harus lebih, kalau dari saya sih prefer ke stok produk sih. Yang mau dinaikkan apa dan pastikan itu stoknya wajib ada. Kalau dari saya lebih ke operasional, lebih ke situ. Nah, pas 11-11 kemarin ini gimana kemarin? Aman? Maksudnya dari orderan yang masuk semua stoknya ada atau memang ada yang kelolosan? Sampai saat ini masih ada yang kelolosan beberapa. Jadi itu PR-nya yang harus benar-benar kita maintain adalah dari segi data sih ya. Data, stok produk, segala macam. Karena kadang-kadang ada produk yang sudah winning, tapi ketika event kembar atau tanggal cantik itu tiba-tiba ada produk yang penjualannya juga meningkat gitu. Nah itu yang kadang-kadang di luar dari prediksi dari saya sendiri. Berarti stokannya Mas pakai di marketplace-nya itu stoknya real atau asal taruh tulis aja stoknya berapa gitu? Stoknya real Mas. Stokannya real. Ini masih ada kelolosan ya? Masih ada kelolosan beberapa sedikit. Karena tiba-tiba ada yang meningkat lumayan, jadi ya itu yang harus diperbaiki. Oke, baik. Nah,
biasanya nih ya, kalau boleh tahu pas event ini bisa naik berapa kali lipat, Mas? Event tanggal cantik ya Mas? Ya. Tanggal cantik tuh Om kurang lebih bisa 4-5 sih Mas, 4-5 kali dari hari biasa. Kalau udah naik 4-5 kali, itu berarti dari chattingannya juga naik ya? Naik drastis ya? Chattingannya naik drastis. Kurang lebih naiknya 400-500% kalau tanggal cantik sih Mas. Wih, kalau chattingannya naik, orderannya naik, itu siasatnya gimana caranya kita bisa handle packing juga, sama balas chat juga, sama kirim juga, sama kalau ada kendala, misalnya barang kosong kita sibuk nyari ke supplier dan lain-lain tuh, siasatnya gimana tuh Mas? Biasanya kalau dari Harbolnas kayak gitu? Kalau dari saya Om ya pasti udah ada masing-masing timnya ya di masing-masing bagian ya. Jadi yang balas chatnya juga siap, ready, ya standby. Kemudian dari packing juga udah ready, balas chatnya juga ready, produknya juga ready. Jadi di masing-masing itu udah mempersiapkan sih sebelum hari H pasti udah kita siapin dari H- seminggu lah minimal. Oke, baik. Berarti udah dipersiapin ya. Tapi kalau Sudah chattingannya itu nggak keteteran itu Mas? Chattingan alhamdulillah enggak sih Om. Jadi karena emang standby ya, itu masih bisa dihandle ya. Masih bisa dihandle dari chatan otomatis sama antrian chatting. Karena kalau dari saya standby-nya itu dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Nah itu Wih. shifting tuh Mas, Om. Itu satu orang yang balas? Dua shifting. Oh, shifting. Wih, keren ya. Kok bisa shifting gitu sih? Kepikiran, saya aja yang balas cuma satu orang. Paling kalau udah pulang ya dia bawa HP ke rumah balas gitu. Kalau bisa kepikiran shifting itu dari mana nih awalnya? Kalau boleh cerita. Terus cara baginya gimana gitu dianya? Ya, kalau shifting ini kan kebetulan saya juga berpartner sama Commerce ya dari Mas Denny. Jadi memang udah diatur jadwalnya sih Om. Jadi ada yang dari jam 8 sampai jam 3, ada yang dari jam 2 sampai jam 10 gitu. Jadi dibagi per 8 jam. Nanti mereka serah terima sih. Untuk mana yang harus dibales, mana yang harus di-update, sama mana yang harus dipegang. Itu aja sih. Oke. Pembagian gitu. Itu setiap hari tuh, hari Minggu juga tetap? Hari Minggu tetap sih Om. Karena kadang Minggu trafficnya malah naik kan. Mantap. Berarti bisa pikiran itu karena pakai commerce ya. Nah ini sebenarnya boleh diceritain nggak nih? Mumpung dari Mas Asarinya kan baru mention soal commerce ya. Mungkin dari apa Mas Benny mungkin boleh share commerce itu apa itu memang jasa untuk balas chat buat teman-teman yang kerepotan nih kayak Mas Asari kan pas double digit ini orderannya 4 sampai 5 kali, jadi dia benar-benar fokus ya udah operasionalnya aja, packingnya nanti kalau untuk urusan chat diserahin sama timnya Mas Benny gitu di commerce. Oke. Jadi commerce itu kan merupakan salah satu startup ya yang sekarang sedang berkembang, yang khusus didesain untuk teman-teman yang. Sorry, suaranya boleh deketan nggak? Agak jauh. Iya. Oke, siap. Nah, commerce ini kan salah satu startup yang nantinya itu memang sengaja didesain untuk teman-teman pebisnis ya yang memang kerepotan banget untuk segala kegiatan online-nya seperti itu ya. Jadi mulai dari chat via WhatsApp ataupun chat via platform sosial media, dan sekarang kita juga menyediakan khusus jasa untuk admin marketplace yang dimana kita juga sudah memberikan pelatihan khusus teman-teman admin nih, gimana cara melayani customer dengan baik, terus gimana cara maintain toko di marketplace-nya dengan baik, sehingga segala operasional yang sudah ditentukan oleh marketplace-nya sendiri bisa tetap terhandle dengan baik di bisnis tersebut, kurang lebih seperti itu Om. Nah, soal masalah shifting seperti itu kita fleksibel ya Om ya. Jadi kita memang menyesuaikan teman-teman pebisnis yang memang mau
all in ataupun full perform lah di marketplace-nya, sehingga pelayanan kepada customer itu jangan sampai terlewat lah. Yang paling kecil itu ya kita mulai dari chat aja lah gitu. Nah, kita bisa membantu teman-teman pebisnis untuk memberikan layanan admin tersebut itu mulai pagi sampai dengan malam hari gitu, dengan sistem ya shifting tadi Om, karena masing-masing admin nanti punya porsinya sendiri-sendiri dan nantinya akan bergerak sesuai dengan plan yang sudah dijalankan, kurang lebih seperti itu Om. Nah, saya pengen tanya detailnya ya, karena kan ini kan teman-teman pasti sama teman seller pasti penasaran ya. Mungkin pertama yang saya pengen tanyakan ini ke Mas Asari dulu nih. Mas Asari kan sebagai seller pasti awalnya itu kan balas chat sendiri kan? Iya. Kalau nggak udah pakai admin in-house lah, istilah adminnya sendiri ya. Iya. Nah, kenapa memutuskan untuk pakai commerce dibandingkan sama balas sendiri? Kan biaya lagi Mas. Ya oke, ini menarik nih Om. Jadi biayanya ini saya bener-bener saya belum tahu nih, saya juga belum nanya-nanya nih. Tapi kan biaya lagi, ya kan? Ya aku mau hemat lah, mau jualannya cuannya banyak, ya kenapa harus admin chat 2 lagi, ya kan? Apa Mas Asari ini untungnya kegedean? Wah. Iya. Oke. Iya. Jadi gini Om. Jadi ini saya agak persingkat ya. Jadi gue mulai di marketplace itu 2015 di Tokopedia. Lama tuh, udah lumayan lama. Jadi mantap. Waduh. Tapi dulu kan masih belum ngerti optimasinya Om. Jadi dulu juga masih banyak yang serba gratis-gratis kan, nggak ada potongan-potongan. Iya kan? Zaman-zaman indah ya dulu ya. Zaman-zaman indah. Sekarang Om Botak pasti paham ya. Zaman jual apa aja tuh laku ya. Benar-benar. Nah, yang dulu asal apa ya bisa laku. Iya. Nah, pengalaman saya nih dari 2016 ketika saya nyetak admin ya Om. Ketika waktu itu ya sekitar setahun lah saya ngejalanin itu sendiri. Sampai akhirnya di 2016 saya memutuskan untuk pakai admin. Pertama kali, hiringnya juga 1 orang doang sih Om. Nah dari situ mulai belajar untuk singkat ceritanya nambah 2 admin, 3 admin, 4 admin. Nah keresahan saya nih ketika punya banyak admin adalah waktu hiring kita dulu belum banyak orang yang punya pengalaman marketplace kan Om. Jadi waktu itu saya ngajarin dari nol. Ya. Nah, ketika saya ngajarin dari nol itu kebanyakan itu butuh waktunya lumayan banget lama karena algoritmanya marketplace kan juga ganti-ganti terus ya, berubah-berubah. Nah di situ saya harus update, ngajarin. Nah ketika itu memang keresahannya adalah ketika nanti nih udah ngerti sampai detail. Nah mereka tuh rata-rata akhirnya udah ngerti buka toko sendiri, akhirnya cabut. Nah keresahan saya sih di situ. Jadi returnnya tuh ganti orang tuh cepat, lumayan tinggi, sampai akhirnya saya ngerasa wah kalau misalnya ngedidik orang dari nol tuh jadi kayak makan waktu. Karena yang resetin produk tuh kan saya. Jadi setiap bulan itu saya usahakan ada produk baru lah yang di launching. 1 atau 2 bulan ada produk yang di launching yang baru supaya tokonya aktif ya. Terus naik, aktivitasnya bagus, terus juga makin variasi. Nah akhirnya saya memutuskan untuk tim saya yang ada di Jakarta itu fokusnya ngurusin operasional Om, ngurusin pengiriman, ngurusin pelayanan, karena ada beberapa produk saya yang pakainya jasa. Nah akhirnya saya all in, masukin semua admin itu ke commerce. Nah tapi tadi kan sempat cerita kalau misalnya ini sempat capek juga, istilah ngajarin orang, dia udah paham, cabut, ya kan? Buka toko baru malah saingan pula ya gitu ya. Ini memang sempat kejadian nih dulu ya. Dulu sempat kejadian Om, tapi akhirnya saya buat kontrak kerja kalau misalnya habis dari sini, kalau misalnya resign itu nggak boleh bikin bisnis yang sama.
Nah, itu ada hitam di atas putihnya. Kalau misalnya mau ya bisnis yang lain aja, jangan bisnis yang sama saya. Karena kan pasti dia udah tahu dalamannya kan. Tahu suppliernya, tahu bijinya. Nah, apakah dengan menggunakan commerce menurut Mas Asari ini mengurangi resiko seperti itu? Mengurangi orang diajarin tapi terus kabur gitu istilahnya. Kalau itu saya pegang Mas Benny aja sih Om. Jadi kalau kabur ada yang buka ini carinya Mas Benny ya, aman ya. Iya. Aman. Daripada pegangin banyak orang, kita pegang satu aja kepalanya. Iya benar Om. Oke. Ya, gitu nah, ini kan berarti kan kita udah mulai gede ya kan, dari Mas Asari saya rasa sebagai seller senior gue udah lama jualan kan, tahu nih, oh berarti ini gue mesti pegang sendiri nih ya kan, ini nggak bisa gue outsource. Nah, chattingan ini bisa gue outsource daripada ribet gue ngurusin orang keluar masuk di dalam ya. Nggak, gue juga makan hati istilahnya kan, kadang ya makan hati gue ajarin, gue suruh bales gini, tapi karena kita sibuk yang lain, kita kadang nggak bisa supervise juga gitu kan. Iya. Akhirnya, udahlah nih, Om bantuin dong handle chatnya. Nah, kalau gitu saya tanya ke Mas Benny nih, ya. Kalau boleh tahu, ini kan pasti teman-teman banyak yang penasaran juga ya, soalnya udah banyak kejadian nih kayak gini ya, capek lah training ya kan, atau di rumahnya tuh nggak ada tempat, ya kan. Pengen sih punya karyawan yang balas chat, tapi rumah kan saya masih jualan di rumah sendiri ya kan, ada lagi kalau masih tinggalnya di rumah mertua ya kan, nggak enak kan bawa orang masuk, atau rumahnya di gang misalnya, istilahnya nggak nyaman lah buat orang kerja. Nah, kalau Mas Benny sendiri ini ada paketannya nggak sih, atau gimana sih caranya orang tuh buat pakai jasanya commerce? Ya kan pasti orang kan mau dibantu chatnya nih, ya silakan. Ya oke Om. Jadi untuk bekerja sama dengan commerce itu cukup mudah banget sih Om. Jadi kita memang mulai diskusi dulu Om. Yang pertama diskusi dulu terkait kebutuhan toko nih. Karena biasanya kebutuhan seller itu masing-masing berbeda ya. Ada yang memang ingin tokonya diurus juga, dan juga yang cuma pengen balas chat juga gitu. Jadi memang kita sefleksibel itu sih menentukan suatu pekerjaan sesuai kebutuhan toko gitu. Nah, untuk persiapannya sendiri sih lebih simpel ya, entah itu dari segi pembiayaan atau mungkin dari segi komunikasi ya, yang jelas. Itu kalau segi pembiayaan itu teman-teman pebisnis cukup nyiapin gaji, yang jelas gaji untuk teman-teman talent, dan yang kedua itu biaya administrasi. Nah, gaji itu nggak akan kita potong 1% pun ya, karena itu adalah hak untuk karyawan, kecuali kalau pajak ya Om ya, kalau pajak beda soalnya gitu. Nah, untuk biaya admin sendiri itu dengan nilai yang sangat ekonomis, yaitu 500.000 per bulan, itu sudah termasuk untuk fasilitas kantor untuk si adminnya itu, terus termasuk biaya wifi, biaya listrik, dan otomatis biaya pendampingan pasti Om. Di situ kita di commerce ini nggak akan melepas satu admin itu untuk bekerja sendiri, pastinya kita dampingi dan selalu kita update untuk beberapa update yang ada di marketplace, termasuk juga update terkait kegiatan customer service, kurang lebih seperti itu Om. Gitu. Jadi memang semudah itu untuk bekerja sama dengan commerce. Berarti istilahnya dengan 500.000 kita bisa mendapatkan fasilitas kantor ya istilahnya ya, untuk betul sekali Om. Untuk pegawai outsource kita yang balesin chat toko kita ini, ada supervisornya, ada tempat kerjanya, ada wifi ya kan, virtual betul. Office lah istilahnya ya, working space di sana ya. Nah, ini kalau untuk laptop, kalau untuk komputer, ini listrik tuh gimana? Itu udah termasuk? Nah, kalau untuk listrik termasuk ya, tapi kalau untuk laptop ataupun smartphone itu kita minta support dari teman-teman partner atau pebisnis yang akan bekerja sama. Alasannya kenapa? Karena nantinya laptop atau smartphone yang akan digunakan itu akan di login untuk akun-akun yang sangat vital ya dari teman-teman pebisnis gitu.
itu untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, sehingga nanti account yang sudah di login itu tetap di laptop dari teman-teman pebisnis. Kurang lebih seperti itu sih Om, untuk menjaga. Oh, berarti kita settingin dulu ini pakai last password atau gimana gitu ya. Kita masukin dulu semuanya, lalu nanti laptopnya ini atau HP-nya kita kirim ke alamat commerce ya. Betul sekali Om. Posisinya di mana Om? Di Jawa Tengah ya? Di Jogja Om. Ya, Oh, di Jogja. Kalau commerce untuk marketplace itu fokusnya di Jogja. Di Jogja. Nah, kalau boleh tahu ya, gajinya tuh berapa untuk satu orang? Oke. Gajinya untuk satu orang itu biasanya kita mulai dari UMR di Jogja sendiri Om. Jadi kurang lebih UMR di Jogja itu kurang lebih 1.900.000 di Kabupaten Sleman. Itu. Dan itu untuk gajinya sendiri kita bagi menjadi dua cost. Pertama adalah fixed cost, yang kedua adalah variable cost. Gitu. Sehingga nanti performa si admin itu tetap terjaga ya, karena mereka harus mencapai target juga sesuai dengan variable cost, yaitu target kinerja untuk tetap mengelola akun-akun di marketplace dari tiap-tiap partner, seperti itu Om. Oke, berarti kurang lebih ya kalau pakai satu admin itu 2,4 juta satu bulan. Benar Mas? Betul sekali Om. Oke, baik 2,4 ya, oke lah ya. Nah, saya balikin ke Mas Asari lagi ya. Ini ya, kita kembali ke studio di Jakarta ya. Mas Asari di mana posisi? Depok? Jakarta Timur Om. Jaktim ya. Kita kembali ke studio di Jakarta ya. Nah, Mas Asari ini dibandingkan dengan pakai commerce, ini saya tanya jujur ya, review jujur ya. Ini kalau misalnya dulu hire karyawan di Jakarta itu dengan budget segitu udah dapet yang oke atau gimana? Atau belum sih Om. Murah dapetnya, karena memang UMR Jakarta kan beda, tapi kita tahu lah maksudnya. Ya tahu lah gimana gitu. Itu ya. Jadi ya karena itu tadi Om ya udah kejawab ya. Karena memang salah satu faktornya adalah itu, makanya kenapa saya pindahin semua adminnya di sana. Jadi yang di sini untuk fokus ke operasional, pengiriman sama pelayanan aja sih Om. Gitu, tanpa mengurangi orang yang ada ya. Jadi emang saya alih fungsikan. Untuk itu adminnya langsung ke commerce semua, terus juga operasional dari saya sendiri, sama untuk pelayanan. Jadi untuk offline-nya ibaratnya Om, jadi kalau misalnya mau ketemu kita ada orang standby. Karena kalau dulu saya admin-adminnya itu nggak standby depan laptop Om, jadi chat performanya tuh jelek banget. Nah itu salah saya juga. Jadi karena adminnya juga punya mobilitas, jadi akhirnya tuh kurang banget. Jadi kayak balesnya nyambi. Bahkan kadang-kadang saya harus backup untuk ngelihat performanya berapa menit nih dibales. Nah ketika saya pakai e-commerce, sekarang hitungan bales itu nggak sampai 5 menit Om. Jadi skor performanya bagus banget. Dan otomatis ketika pelayanannya baik, orderannya ngaruh sih Om. Berarti memang karena kita sendiri tahu ya untuk bersaing sekarang kan chatnya itu harus cepat ya balesnya ya, karena bukan cuma kita takut kehilangan power merchant atau kehilangan star seller atau di Lazada kalau balesnya lama juga bisa merah-merah ya istilah performance-nya ya, nanti nggak muncul fitur-fiturnya yang CRM segala macam nggak muncul. Itu penting, plus memang kalau balas chatnya cepat customer nggak lari. Betul. Ya kan, nggak lari ke sebelah karena fast respon. Ya. Berarti itu memang itu perbedaan. Bukan cuma performance, tapi dari sales. Karena memang ada orang yang fokus balesin chatnya aja. Ya, benar apalagi ya, jam 8 sampai jam 10 malam ya Om. Wih, mantap. Kalau Mas Hasan sendiri di tokonya sini minggu buka tutup? Di tokonya sendiri minggu tutup Om. Nah, tapi chatnya itu buka di sana. Mantap dong. Ya. Iya. Mantap sih. Jadi minggu tetap fast respon ya. Walaupun masih minggu lagi liburan, jalan lagi santai, lagi jalan-jalan. Chatnya fast respon terus ya.
Kasih respon terus. Itu sih, karena juga saya masih baru ya Om di e-commerce ya. Tapi udah kelihatan signifikannya. Jadi saya bisa fokus ke develop produk sih Om. Jadi produk-produk yang kurang saya perbaiki untuk jadi jauh lebih baik lagi kualitasnya. Terus dari segi kontennya, terus juga dari segi harga dan pelayanannya gitu sih. Jadi Wah, mantap, itu yang mantap, lagi mantap. masalah. Mantap. Karena memang saya setuju banget sih dari sana ya. Kayak saya melihat kadang-kadang kan saya ketemu banyak seller memang yang berasanya itu saya. Ya, saya kenapa? Ya, balas chat tuh sambil juga bisa, ya kan? Istilahnya ya paling berapa menit sih kita balas chat. Tapi sebenarnya kalau mau dikumpulin itu ya anggap di total ya. Distraction-nya itu luar biasa. Anggap ya kita lagi ngerjain apa, balas chat dulu. Terus balik lagi kan nggak bisa langsung fokus ya kita ya. Betul. Harus duduk diam dulu mikir tadi kerjain apa ya. Terus baru mulai on lagi, baru mulai kerja dikit, ada suara chat lagi masuk kan. Iya. Lagi, ya kan, balas lagi. Kadang moodnya juga Om ya. Kadang moody ya. Ketika moodnya lagi jelek, balas chat juga itu nggak baik sih Om. Ngerasain nggak sih? Ini nih, saya pengen Mas. Moodnya jelek tuh gimana gitu? Kayak lagi pengen marah-marah gitu kan, ada yang balasin nyolot, kita ikut kepancing gitu. Iya. Biasanya kan kayak gitu ya. Kadang-kadang ditanyanya apa, jawabnya jutek banget gitu. Tapi kalau misalnya memang benar-benar fokus admin kan jawabannya baik, pakai emoticon senyum gitu kan. Nah kalau kita kan kagak balas seadanya. Saya pernah kena tegur sama. Iya. Saya pernah kena tegur sama tim commerce. Dia bilang ini ada yang standby, balesin chat, tapi balesnya sekenanya, katanya gitu. Saya bilang sekenanya ya. Padahal itu saya yang bales Om. Jadi beda banget, berasa banget antara saya yang balas sama admin tuh beda banget Om. Jadi ya udahlah, emang itu harus teknisnya jangan saya yang pegang lah, saya fokusnya ke non teknisnya aja. Nah, Mas Ben, saya pengen nanya nih, sekenanya itu kayak gimana ya? Kalau ditanya orang ready nggak kayak stick gitu ya? Itu sekenanya ya? Benny ngerti tuh, Mas Benny ngerti tuh. Jadi kan kalau di chat itu kan benar-benar kita main psikologis seorang customer ya Om ya. Jadi karena chat kita nggak bisa ngelihat ekspresi, nggak bisa ngelihat nada bicaranya dan lain-lain, sehingga ketika kita hanya ketik ready nggak gan, biasanya kayak gitu, kita hanya ketik ready gitu. Nah itu mungkin juga customer kalau moodnya lagi nggak bagus itu terlihat ketus Om gitu. Jadi memang harus ada kayak bumbu-bumbu seperti emoticon atau mungkin kata-kata yang lebih halus yang bisa kita gunakan untuk membuat customer lebih impress lagi ke kita, seperti itu Om. Iya. Berarti pakai emoticon, tapi kan kalau misalnya motor gini kan aksesoris ya, yang beli kan cowok. Ya kalau gue sih yang penting lu jawabnya cepat dan benar gitu, nggak perlu pakai emoticon. Nah gitu ya. justru kalau menurut gue Om ya, ketika cowok psikologisnya tuh dibalas sama cewek. Kalau cowok sama cowok dia nggak dapet, dia kayak panas gitu. Ini sama ini kayak bawaannya pengen ribut aja. Tapi kalau sama cewek dia beda, lebih adem gitu. Iya nggak sih Om? Iya. Iya nggak sih? Saya sih ngeliatnya gitu. Iya. Nah kalau cowok lebih enak ngadepin cewek, lebih enak ngadepin ibu-ibu daripada bapak sih. Kalau saya gitu. Oke, siap. Kalau Siap gitu. lagi. Nah, apa sih kesulitan untuk menggunakan commerce nih, Mas Azhari nih? Dari transfer knowledge-nya ini dapat nggak? Enggak sih Om, karena tadi yang gue bilang kalau mereka tuh udah dibekalin sama keilmuan dasar ya. Jadi gue nggak perlu ribet ngejelasin yang gimana-gimana, gue cuma tinggal kasih lihat YouTube misalnya. Gue ada channel YouTube, tinggal gue kasih produk knowledge-nya di YouTube, mereka udah ngerti dan mereka udah ngerti dasar-dasarnya sampai cara naikin produknya sampai iklannya. Jadi bener-bener full support banget. Jadi gue udah fokus sama perbaikan produk gitu. Berarti kalau di sana untuk training product knowledge-nya oke ya. Berarti dari training cara balas yang baik kayak gimana, SOP-nya juga jalan, terus ada supervisor yang kontrol juga ya. Kalau ini balasnya asal-asalan ketahuan nih, ini pasti si Mas Azhari ikut balas ya Mas, tolong fokus, jangan balas-balas. Iya,
Jangan balas-balas. Jadi gue ngeliat aja, oh mau ini chat belum dibalas. Kadang-kadang gue minta tolong nih belum dibalas chatnya gitu. Daripada gue yang balas sih. Iya. Benar sih, benar. Dan bisa request juga ya. Maunya cewek gitu ya. Bisa. Kadang gue request sama Benny. Nih cewek apa cowok? Cowok. Enggak, gue mintanya cewek gitu. Karena otomotif om. Otomotif ya. Oke, siap. Iya. Gitu. Kalau om dirayu sama cewek sedikit langsung order om. Beda kalau laki-laki yang balesan nih laki nih gitu. Itu pengalaman sih om. Nggak tahu gue begitu sih, udah pengalamannya gitu. Gimana caranya menunjukkan kalau yang balas itu cewek sekarang katanya? Kalau yang balas Berasa ya. Bahasa. Gimana Mas Ben? Lo pasti lebih tahu nih. Kalau itu sih lebih ke gimana cara ngobrolnya aja sih biasanya om. Jadi emang bahasanya tuh cowok sama cewek emang beda sih om. Jadi dari segi mereka terus dari segi mereka ngelayanin itu kayak lebih apa ya, lebih heart to heart kayak gitu loh om. Jadi bahasanya tuh lebih santuy gitu loh om. Lebih santuy gimana ya? Ya. Tapi gua rasa keresahannya sama sih om, semua seller ya. Rata gitu. Mungkin ada, tapi yang gua rasa itu ya. Cewek sama cowok tuh berasa banget balasannya. Oke. Ya. Om Botak belum ngerasain kayak itu nih. Keren. Kayak kalau seller teknik, seller yang kayak HP gitu ya, atau seller yang kayak barang-barang cowok, banyak kan memang cowok sih yang balesin. Apalagi kalau tokonya masih kecil ya, banyak kan memang berasa balesnya sama cowok ya. Tapi memang beda sih, ya beda lah ya. Mungkin tapi saya juga nggak tahu bedanya gimana, tapi kayaknya bisa kita rasain ya. Om Botak udah lama nggak megang teknis nih, kayaknya kelihatan banget sih. Gue masih belanja, kita masih belanja. Iya, pas lo belanja kerasa nggak tuh om? Cuma gue biasanya tipikal belanja yang nggak pakai chat. Gue udah bener-bener udah sangat nyaman dengan marketplace, jadi gue ngeliatin aja review, diskusinya orang, dan lihat harga dan lain-lain, speknya kalau memang cocok ya langsung beli sih, nggak pakai tanya ready atau gimana, kecuali teknis banget ya kita harus tanya, tapi kalau enggak langsung klik aja klik. Nah itu karena produk gue teknis banget om, ada beberapa yang teknis banget, jadi berasa banget pelayanan, beda orang aja bisa kelihatan karena harus konsul dulu kan. Karena harus konsul. Nah, berarti seperti itu ya guys ya. Mungkin sekarang kita coba buka forum dulu. Mungkin dari teman-teman yang mau tinggal add di Bubble atau boleh tanya-tanya ya. Nanti Mas Ari, Mas Ben coba bantu kalau ada lihat yang dari kolom chat nih. Ada yang mau nanya-nanya ya, mungkin seperti apa, gimana sih secara operasional. Nggak perlu mengenai e-commerce juga nggak apa-apa. Kita bebas banget ya, santai. Iya bebas. Ini ada suhu besar nih ya, udah jualan dari 2015, lama banget ya, udah hampir mau 6 tahun ke 7 tahun nih ya. Jadi pengalaman Om, dulu sebelum jualan motor, jualan apa ya sebelumnya? Jualan motor, aksesoris motor sama aksesoris mobil ini dari dulu jualannya ini. Kok bisa ketemunya Bang? Bisa kenapa? Bisa ketemunya barangnya aksesoris motor. Kalau itu dulu emang kecelakaan ya, jadi nggak sengaja. Waktu itu gue lagi bisnis restoran, terus bangkrut. Akhirnya lumayan ngedown ya, dua bulan adalah ngedown. Gue main Twitter aja, scroll dapet itu apa DM link dari Twitter, gue buka ternyata masuk website. Nah dari website itu jualnya aksesoris kendaraan, waktu itu aksesoris motor. Akhirnya gue coba tes hubungin CS-nya, ternyata marginnya lumayan gitu. Akhirnya gue mainin itu, gulung sampai sekarang, dan sekarang gue tambahin aksesoris sih om. Jadi dari dulu mainnya otomotif. Kebutuhan otomotif itu nggak terlalu besar om ya, jadi gue jalannya juga nggak begitu cepet, tapi alhamdulillah sekarang sih udah mulai gue tahu winning produk yang mana,
Nah itu proses, itu jam terbang yang menurut gue itu sih yang mahal. Jadi gue nggak terlalu pusing sama yang namanya gue harus mencapai target berapa, gimana, tapi yang pasti gue mindsetnya adalah ini adalah belajar proses. Kalau masalahnya nanti bisa gede segede apa itu momentum aja sih. Karena agak sulit juga om bertahan di otomotif. Oh iya, apalagi tahun 2020 2021 ya berat banget sebenarnya kan ya. Berat banget, tapi alhamdulillah bisa bertahan tuh om. Masih bisa stabil. Iya, itu gue rasa ya. Itu karena gue rasa ya itu karena pengalaman yang nggak bisa bohong ya, jam terbang ya. 2015 gue mulai sampai sekarang udah ngelewatin 5 tahun pertama di bisnis ini. Kedepannya gue juga lagi bangun unit bisnis yang lainnya, yang penjualannya bisa repeatnya lebih cepat sih. Wih. Untuk sekarang. Nah, gitu. Tadi kan lo sempat bilang kan kalau misalnya 2015 itu gue jualan tuh masih gampang banget ya dibandingin sekarang, apalagi sejak pandemi ya. Nah, menurut lo nih Mas ya, apa sih bedanya? Dan sebenarnya strategi kita buat survive gimana, apalagi sebagai seller lama nih? Karena struggle-nya justru lebih banyak untuk seller lama ini survive dibandingkan sama seller baru. Seller baru tuh berasanya enak ya, cepet gitu, ini jualan tuh gampang ya, karena Nah, seller lama nih ya, gue tuh merasa tuh seller lama itu untuk bisa survive tuh sekarang tuh sulit gitu, karena kita kan udah lama jualan nih, buat pertahanin omsetnya sebelum pandemi sama sekarang aja sulit, apalagi kalau kita mau ngomong soal growth ya. Iya. Nah, ini tipsnya gimana nih Mas? Kalau dari gua, yang mahal itu emang konsisten om. Nah makanya ketika hal itu tadi gue bilang kalau kemarin tuh gampang karena teknisnya itu juga gampang, balesin chat kompetitor belum banyak, produk juga belum banyak yang beredar. Sekarang kan udah banyak banget yang beredar, apalagi kalau misalnya ngomongin perang harga. Nah kalau gue tipikal orang yang bukan main perang harga, itu yang gue pertahanin. Sehingga akhirnya makanya tadi gue bilang gue fokusnya ke riset sama develop produk untuk jauh lebih baik supaya nilai value-nya itu stabil atau cenderung naik gitu. Jadi yang gue lakukan adalah gue udah nggak megang teknis untuk balesin chat, gue udah nggak megang teknis untuk update produk di marketplace-nya, tapi gue fokusnya adalah ke perbaikan produk, riset, terus cari-cari produsen untuk bisa kerjasama, untuk bisa collabs. Itu sih yang akhirnya bisa membuat gue bisa bertahan. Itu tipsnya. Mantap nih, ini kita belajar banyak. Termasuk Om Botak ya, kemarin gue waktu itu sempat kita mau ketemu kan, cuman waktu itu belum kesampaian nih kita. Oh iya benar. Iya. Nanti gue WhatsApp ya. Siap. Siap. Gitu sih Om. Oke. Kita mau bahas trennya ya. Ada. Nih. Ada promo apa nih Kak di e-commerce? Nah, ayo Mas Ben, siap. Kalau untuk bulan ini promo khusus untuk teman-teman yang memang mau join dengan e-commerce, berkolaborasi bareng dengan e-commerce, itu untuk bulan pertama itu gratis biaya admin untuk teman-teman semua yang memang nonton live ini nih, khususnya nih ya, yang nonton live ini itu gratis biaya admin di bulan pertama. Jadi teman-teman bisa langsung full service untuk join kolaborasi dengan kami ya, itu sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan seperti apa untuk marketplace-nya. Seperti itu Om. Berarti gratis biaya admin ya untuk teman-teman yang memang join ya, langsung ya. Gimana sih cara joinnya nih? Langsung DM ke e-commerce atau ada yang cara yang lebih cepat gitu ya? Ya boleh, cara paling cepat ya DM di Instagram ini aja Om. Dibalas ya, sampai jam 10 malam nih Mas. Iya. Santai. Itu. Ya. Yang balas cewek atau cowok Mas? Di sini. Siap ya. Oke, next pertanyaan berikutnya nih. Oke, nih ini buat Mas Asari nih. Poin penting dalam menentukan produk baru dan riset apa aja yang wajib dilakuin? Monggo, silakan.
poin penting ya dalam nentuin produk baru dan riset apa aja yang wajib dilakuin itu produknya masih berkaitan. Paling gampang gitu. Berkaitan. Jadi misalnya berkaitan, paling gampang adalah berkaitan. Jadi cari produk yang berkaitan. Misalnya kalau di otomotif nih, misalnya jualannya aksesoris motor. Misalnya jualnya spion motor, terus nanti yang cari yang berkaitan dengan spion motor apa ya, gitu. Misalnya hand grip motor atau yang pegangan motor itu. Nah itu nanti dari situ berkaitan semuanya. Karena kalau misalnya motor kebutuhannya kan tinggi ya daripada mobil, karena penggunanya lebih banyak motor. Jadi cara risetnya adalah cari yang terdekat dari kita. Ya, intinya yang kita ketahui lah produknya, dan juga kita mengerti banget sama fungsi dan kebutuhan. Sehingga akhirnya itu bisa lebih baik daripada produk-produk yang nggak kita ketahui dan kayak kita nggak ngerti fungsinya. Gitu sih, Om. Ya, kalau memang dari sudut pandangnya lumayan memang ya udah yang berhubungan dengan dunia otomotif ya, motor dan segalanya ya. Motor, mobil, sepeda. Tapi tokonya lu emang keren sih, karena selain memang official store juga, ya, ini teman-teman ya, berarti dari commerce ini handle sampai official store nih ya. Contohnya nih Mas Hasari punya toko nih ya, official store di Topet ya, jual segala macam produk, tapi ya CS-nya itu paham ya untuk product knowledge-nya, untuk barang otomotif aja bisa, apalagi barang-barang teman-teman yang lebih mudah daripada otomotif, karena barangnya dia ada ribuan ini ya. Gue mau lihat cara product knowledge. Siap Ya kan. Oke, next ya, next. Ada lagi nih yang nanya, wah ini sama nih, cara join commerce gimana Kak? Ayo Mas, apa kasih satu kali lagi. Oke, sekali lagi, kalau teman-teman mau join commerce, itu yang pertama, kalau mau melihat profil kita, itu langsung klik aja di commerce.id untuk websitenya ya. Tapi kalau mau langsung bertanya langsung ke tim customer service kita, itu bisa langsung DM Instagram ini aja, atau mungkin langsung klik link di bio, nanti akan diarahkan langsung ke WhatsApp juga nanti. Nah nanti teman-teman bisa sepuas mungkin deh tanya, kepo dulu, nggak masalah. Yang penting kebutuhan teman-teman nanti bisa terpenuhi sih sesuai dengan pertanyaannya, seperti itu kurang lebihnya Om. Iya. Nah ini pertanyaan dari saya. Kalau misalnya toko saya ini ada 5, anggap ya. Oke. Ya 5, anggap aja hitungannya saya punya Om Botak ini ada di 5 marketplace ya. Ini ada maksimal limitnya nggak? Atau toko saya ada 20? Mas, tolong ya, ini 20-nya tolong ke satu admin toh ya. Boleh nggak? Tentunya kita juga punya limit Om. Oh, untuk ada. Adminnya. Baru saya mau kasih 20 tokoan lumayan ya. Kolaps di adminnya Om. Jadi memang satu admin kita itu sebenarnya maksimal itu pegang sekitar 3 toko Om maksimal, dan itu tergantung dari traffic tokonya Om. Gitu. Jadi biasanya kalau traffic itu udah menurut kami itu udah di atas normal itu biasanya kita pasti saranin untuk hire lebih dari 1 admin, karena kita pengen lebih efektif juga pastinya untuk performa tokonya agar tetap terjaga, kurang lebih seperti itu. Seperti kayak Mas Hasari sekarang nih gitu. Mas Hasari itu nggak pakai 2 aja Om gitu, bahkan sampai 4 admin Om gitu. Wih, sampai 4 ya? Iya, banget kan. Satu admin itu berapa chat sehari? Kurang lebih. Admin itu kalau satu admin itu mungkin dalam 1 hari aja itu bisa handle sekitar 20-30 chat yang masuk sih Om. Karena marketplace-nya kan ada banyak juga. Kalau di total kurang lebih segitu. Satu admin 1 hari bisa balas berapa chat? Iya, kurang lebih segitu sih Om. Yang kita lihat gitu. Karena 20 sampai 30 sehari. Iya, chat. Iya, per ininya Om, per shift-nya.
sorry. per Itu shift. selama 8 jam. Gitu. Hmm. Karena yang dipegang nggak cuma di Tokped aja kan, jadi ada Shopee, ada Lazada juga ya Mas ya. Gitu. Oke. Berarti kalau misalnya pakai 2 admin, Mas Asari kirim 2 komputer ke sana. Iya. 2 komputer. Kalau udah pakai laptop berarti udah nggak perlu HP lagi kan ya? Sebenarnya tetap Perlu sih, Om. karena beberapa fitur di marketplace itu ada yang mengharuskan menggunakan handphone. Contohnya kayak update Ya. feed, seperti itu di Shopee kan cuma bisa di handphone. Oh, Update Berarti fit kan nggak bisa di selain- PC, Om. kenapa? Update fit kan nggak bisa di komputer. Iya nggak? Bisa kalau pakai mobile. Kayak misalnya Pakai di Tokopedia, m.tokopedia itu bisa update. Oh iya, pakai mobile ya. Iya, Iya. diganti ke versi mobile. Nah, tapi pertanyaan saya ini berarti ya waktu nyerahin ini ke commerce ya ini anggapannya kita punya karyawan tapi outsource ya, istilahnya ya. Iya. Yang bisa kita minta tolong untuk selain balas chat bisa ngupdate feed juga, bisa upload produk baru juga, Iya. ya kan? Hmm. Bisa apa lagi Om? Bisa riset. Kita juga biasa melakukan riset kata kunci termasuk riset kompetitor. Riset kata kunci juga? Wah mantap. Iya. Betul. Kita kunci produk sampai ngiklan sih Om yang itu. Iya, Iklan juga bisa? Iklan di marketplace? bisa Om. Mantap. Iya. Boleh nih guys ya. Ini buruan ya karena stoknya terbatas ya. Iya. Betul sekali Om. Ya. Kalau ada satu seller masuk minta 10 admin kan udah lumayan susah nanti tuh training lagi. Iya. Batch baru. Ya kan? Nih Botakers nih tokonya banyak nih ya. Jadi itu ya guys ya. Kalau teman-teman mau ya untuk ini ya satu hari 3 toko lah. Ya. 3 toko maksimal. Tapi 3 toko ini maksudnya toko Botak nih. Di Shopee 1, Lazada 1, Tokped 1 itu 3 toko. Iya. Atau Betul Om. toko Tante Botak sama toko nggak Botak di 3 marketplace. Itu hitungannya berapa? 3 atau 9? Itu hitungannya berarti 9 sih Om. Oh, hitungannya Jadi 9. Iya, jadi memang untuk satu profil bisnis aja Om. Gitu. Oke, baik. Tapi sebenarnya ya, yang kita mau kan ada toko-toko yang memang sepi. Ya misalnya nih ya, saya di Tokopedia rame, di Lazadanya misalnya cuma orderan sehari cuma 1, ya kan ya bisa lah 4 atau 5 ya Mas ya, dibantu ya. Iya. Atau 6 atau 7 atau 8 bisa. Buat optimasi toko baru. Ya. Ya, oke. Nah, kalau dari commerce ya, ini penutup ya. Kira-kira ada ini nggak, ada kelebihan lain yang menurut Mas tuh memang kita tuh bisa ya, karena kita di sini memang udah kasih trainingnya ya dibandingkan dengan teman-teman online di rumah lebih sulit dilakukan di rumah. Oke. Sorry. Ya. Bunyi? Tuh apa yang bunyi ya? Nah, oke. Jadi Ferrari saya lupa matiin alarm. Nggak apa-apa. Bunyi lagi. Salah lagi. Terus bentar ya teman-teman ya. Gimana? Nah, oke, langsung masuk nih. Device yang kita kirimkan ke commerce itu nantinya dikembalikan lagi ya. Ya.
pastinya akan dikembalikan dong Om. Gitu. Jadi teman-teman semua device nanti akan dikirim ke Commerce pastikan akan dikembalikan. Oke, akan dikembalikan ya, aman ya. Iya, aman. Oke, nextnya nih, ada minimal kontrak kerjasama nggak kalau join commerce? Nggak ada Om, kita fleksibel kalau untuk menerima kontak kerja sama. Mau nyoba sebulan di quick, oke, nggak ada masalah. Kalau untuk join dengan kamu. Oke, berarti tidak ada kontrak satu bulan. Oke, thank you banget teman-teman yang sudah join ya. Aduh, ini malah baru mau ini udah hilang suaranya. Nah. Ya, thank you buat teman-teman yang udah join ya. Maksudnya udah sampai sini. Thank you Mas Asari udah temenin kita live malam Thank ini you, ya. Sukses terus buat otomotifku ya. Thank you Mas Ben dari Commerce ya. Semoga teman-teman yang pengen menggunakan servis terutama ini menuju 12 nih. Saya rasa ini perlu banyak teman yang minta di backup untuk balesin chatnya ya, daripada teman-teman hire lagi. Ya mungkin boleh coba dulu ya pakai Commerce free ya, free di admin selama 1 bulan ya, dicoba dulu karena kalau nggak dicoba kita nggak tahu ya. Teman-teman coba dulu, rasakan dulu manisnya ya dari sana. Jadi kalau udah telanjur sayang ya lanjut ya kan. Ya. Thank you buat teman-teman yang udah join live kita pada malam hari ini. Saya ucapkan selamat beristirahat dan salam stay healthy ya buat teman-teman ya. Dan kita mau siapkan diri kita buat Harbolnas di 12-12 nih ya. Semangat buat teman-teman. Selamat malam dan kita ketemu di video kita live kita selanjutnya. Bye-bye. Thank you. Bye. Thank you Thank you, Mas. Mas. Thank you Mas Asari. Thank you Om Botak. Thank you Mas Benny.